Cek cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir. Pertemuan ke-15. Minggu depan kita sudah ada ujian semester. Jadi hari ini kita juga akan bahas tentang soal yang akan kita kerjakan. Kalian kerjakan nanti di ujian akhir semester. Jadi soalnya bisa kalian cicil dari sekarang pengerjaannya. Soalnya tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang uji validitas, mungkin nanti akan saya ulangi. Sekarang saya bahas dulu uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Kita akan pelajari. Kalau kemarin kita bahas tentang uji validitas, jadi validitas itu untuk validasi instrumen atau pengukuran yang akan kita lakukan dalam hal ini penelitian ya. Pengukurannya menggunakan pertanyaan, parameternya. Kalau reliabilitas adalah keandalan untuk mengukur keandalan alat ukur di mana untuk mengetahui keandalan kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Ini maka dilakukan ujian keandalan alat ukur. Jadi kalau kita ingin mengukur suhu ruangan, suhu air atau suhu badan, kita bisa menggunakan termometer ya. Nah, kita kan nggak tahu, kita kan harus uji dulu termometernya itu sesuai atau kita kalibrasi dulu termometernya itu handal atau enggak dalam menghitung suhu air atau suhu tubuh itu ya. Itu kalau kita mengukur suhu atau sesuatu yang bisa diukur dengan alat, ya, maksudnya bisa diukur dengan nominal atau angka. Tapi kalau kita mengukur sesuatu yang sifatnya abstrak seperti tingkat kepuasan, kepatuhan gitu. Dalam penelitian kan biasanya itu hubungan dua variabel dan lain-lain, tingkat kebersihan dan lain-lain itu kan nggak bisa diukur dengan alat pengukur. Ukurnya bagaimana? Dalam penelitian kita ukurnya dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita disuruh ngisi. Nah, kita juga harus tahu kuesioner yang kita buat itu sudah sesuai atau alat ukur yang kita buat dalam hal ini kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Sama seperti kita mengecek termometer kita apakah sudah sesuai atau belum atau sudah bisa digunakan untuk mengukur atau belum. Jadi uji reliabilitas sama uji validitas sama kegunaannya untuk mengukur alat ukur yang akan kita gunakan dalam penelitian. Dalam ini kuesioner atau untuk penelitian alat sesuatu yang nggak bisa diukur dengan alat nominal. Kalau uji reliabilitas rumusnya adalah seperti ini. R11 sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan, jumlah baris varian. Ini adalah jumlah baris varian, bawahnya dibagi varian total. Nah, di
mata kuliah ini, pemrograman komputer, kita akan mengimplementasikan bagaimana cara membuat responden yang baik, juga bagaimana mengukur atau kualitas respondensi kita, pertanyaan kita, dengan uji reliabilitas, rumusnya ini, dan kita implementasikan dalam Google Spreadsheet pengukurannya. Sebenarnya kita bisa buat ini, kita bisa mengukur ini dengan statistik SPSS ya, tinggal klik-klik. Tapi saya pengen implementasinya dalam Excel biar kalian paham dan bagaimana cara perhitungan manualnya untuk mendapatkan hasil dari uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas kategorinya hampir sama seperti korelasi dan uji validitas ya. Jaraknya outputnya itu antara 1 sampai 0, antara 0 sampai 1. Jadi kalau semakin mendekati 1 berarti sangat reliable atau reliabilitasnya sangat tinggi. Kalau mendekati 0 berarti artinya reliabilitasnya sangat rendah atau rendah. Biasanya dibagi dalam 5 kelompok seperti ini ya untuk kita ubah ke dalam kesimpulan biar kita bisa dapatkan kesimpulannya, kita sesuaikan dengan kalimat yang ingin kita gunakan. Kalau nilainya semuanya uji reliabilitasnya atau R11-nya nilainya 0,2 berarti dapat disimpulkan bahwa korespondensi kita atau alat ukur yang kita gunakan dalam penelitian itu reliabilitasnya rendah, seperti itu. Contoh perhitungan uji reliabilitas menggunakan Google Spreadsheet seperti ini. Nanti saya kasih contoh dalam Excel-nya ya. Ini saya taruh linknya, kalian bisa lihat nanti. Contoh cara perhitungan manualnya seperti ini. Di sini kalau kalian pertama melakukan responden terlebih dahulu ya, kalian buat pertanyaan dengan skala 1 sampai 5 dengan Google Form, kalian sebar ke responden yang sesuai dengan topik penelitian kalian. Terus di sini kalian masukkan hasil jawaban dari para responden. Ke bawah itu jumlah responden, ada berapa orang yang menjawab, ngisi pertanyaan yang kalian sebar. Terus yang ke samping itu jumlah pertanyaan. Ada soal 1, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Karena kita menggunakan skala Likert antara 1 sampai 5, jadi jawabannya ini 1 sampai 5 ya. Ada yang jawab 4, 3, 2, 1. Kalian masukkan jawaban hasil semua responden. Cara ngitung reliabilitasnya ya kita sebenarnya intinya varian total sama total varian, jumlah jawaban sama jumlah pertanyaan. Tapi untuk menuju ke hitungan ini kita harus melakukan perhitungan langkah awalnya dari awalnya dulu ya, nggak langsung. Yang pertama kita hitung jawaban per responden, total jawaban per responden atau total X ya. Yang ke bawah itu kita sebut X, yang ke samping kita sebut Y, baris kolom. Pertama kita hitung total X atau total jawaban masing-masing pertanyaan. Kita bisa menggunakan fungsi sum. Pertama ini kita hitung dulu 36, 34, 26, 30 dan sampai soal kelima. Kita menggunakan sum, kita tarik ke samping. Setelah itu kita cari atau kita hitung total Y atau sum Y atau total jawaban masing-masing responden. Kalau yang ke bawah kan total jawaban masing-masing pertanyaan. Lalu itu kita hitung ke samping total jawaban masing-masing responden. Sama kita menggunakan sum juga bisa. Kita tarik ke bawah, kalau sudah ketemu, langkah selanjutnya yaitu jumlah kuadrat, yaitu total ini kita X, kita kuadratkan. Saya bukakan dulu biar lebih mudah saya lihatkan dulu di Google Spreadsheet-nya. Contohnya ini yang pertama kita jumlahkan menggunakan sum, yang kedua kita kuadratkan jumlah yang kita cari tadi ya, yaitu menggunakan pangkat 2. Contohnya di sini sama dengan G2 pangkat 2, semuanya kita pangkatkan 2. Selanjutnya kita hitung
pangkat 2 masing-masing X. Dari masing-masing X itu kita pangkatkan 2. Jadi kita tulis dulu di sini responden pertama sampai ke 10, ini soal pertama sampai ke 5 ke samping. Habis itu nilai masing-masing ini kita pangkatkan 2 dari nilai sebelumnya. Jadi 4 pangkat 2, 16, 4 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9, dan seterusnya. Kita pangkatkan 2 semuanya jawabannya. Langkah selanjutnya setelah kita pangkatkan 2 jawaban masing-masing pertanyaan, kita totalkan atau kita jumlahkan soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat. Setelah kita totalkan, kita pindah ke bawah total X ya. Dari 136 ini kita taruh sini biar lebih mudah bacanya. 122 kita taruh bawahnya. Jadi di sini total X, di sini total X pangkat 2. Ini langkah-langkah untuk mencari varian sebenarnya. Selanjutnya kita cari nilai N-nya atau nilai respondennya. Berapa nilai respondennya? Di sini bisa langsung ditulis 10 karena bisa kelihatan di sini 10 atau menggunakan fungsi count. Fungsi count ya, kita bisa menggunakan count B2 sampai B11, nanti akan muncul nilai 10-nya. Habis itu kita cari nilai varian masing-masing pertanyaan. Cara untuk mencari nilai varian masing-masing pertanyaan ini adalah rumusnya B13 atau jumlah total X. B13 itu total X pangkat 2 dikurangi total X pangkat 2 dibagi B14 atau dibagi jumlah responden. Kalian bisa lihat rumusnya di sini. Nanti akan muncul hasil nilai varian masing-masing soal. Ini nilai varian soal pertama, nilai varian soal kedua, nilai varian soal ketiga, nilai varian soal kelima, dan ini nilai keempat, dan ini nilai varian soal kelima. Setelah kita ketahui hasil nilai varian soal masing-masing soal, kita jumlahkan menggunakan sum. Di sini kita lihat menggunakan rumus sum B15 sampai BF11, F15. Dari sini ke sini. Nanti akan ketemu nilai sigma varian pertanyaan. Nilai sigma varian pertanyaan. Selanjutnya yang bawahnya adalah varian total. Varian total itu adalah nilai sigma dari total semua jawaban. Kalau kita klik di sini, yaitu kita menggunakan H12. H12 itu total sini ya. Total jumlah kuadratnya pertanyaan dibagi varian total G12. Jumlah pertanyaan, jumlah jawaban pertanyaan dibagi jumlah responden B14. Itu adalah varian total. Varian total semua pertanyaan. Kalau ini varian total masing-masing pertanyaan. Selanjutnya untuk menghitung nilai varians atau nilai uji reliabilitasnya. Setelah kita ketahui varian total, kita juga masukkan n soal atau jumlah banyaknya soal. Di sini kita menggunakan count B2 sampai F2. Atau kita lihat aja di sini ada berapa pertanyaan, kita masukkan 5. Baru itu kita tahu hasil akhir dari uji validitasnya, reliabilitasnya, dengan cara kita masukkan rumus awal tadi, yaitu rumus ini. R11 sama dengan K dibagi K-1. Kalau di sini kita lihat R11 sama dengan B18 atau N soal dibagi B18 N dikurangi 1 dikalikan 1. Kalau lihat di sini ya dikalikan 1. Dikalikan 1 dikurangi varian B16, varian sigma varian dibagi varian total. Akhirnya ketahuan nilai uji reliabilitasnya. Di sini kita lihat adalah 0,3. Kalau kita genapkan menjadi 2 angka di belakang koma, 0,31. Kita bandingkan dengan kategori yang tadi, dia masuk rendah, sedang, atau yang lain, kita bisa menggunakan if. Bawahnya kita tulis kriteria, terus kita masukkan if. Di sini kita menggunakan
1, 2, 3, 4, 5 if ya. Jadi kita cek satu-satu dari yang pertama. If B19 atau nilai R11-nya lebih kecil 0,2 berarti sangat rendah atau tidak reliable. Habis itu if lagi B19 0,4 berarti rendah. If lagi B19 sama dengan 0,6 berarti sedang. If lagi B19 0,8 sama dengan tinggi. If lagi B19 lebih kecil 1 berarti sangat tinggi. Nanti akan langsung muncul kriteria di sini. Di sini karena nilainya adalah 0,3 berarti kriterianya adalah rendah. Kemarin ada yang nanya, di kelas lain ada yang nanya, di sini jawabannya error ya, tulisannya error. Kenapa? Ternyata nilai R11-nya itu lebih dari 1. 1, berapa gitu ya. Otomatis akan error karena tidak ada di dalam if ya. Harusnya kita tambahkan di sini if B19 lebih besar dari 1. Tapi harusnya antara 0 sampai 1. Kalau lebih besar dari 1 ya harusnya masuk ke tinggi, masuk ke sama paling sangat tinggi. Seperti itu maksud dari uji reliabilitas. Jadi kalau reliabilitasnya rendah berarti sama seperti kita mengukur suhu tadi ya. Berarti kalau kita lakukan uji reliabilitas terhadap termometer, seandainya ini alat ukurnya ada termometer, berarti termometer itu kalibrasinya rendah, jadi harus ditingkatkan. Kalau kuesioner atau pertanyaan ini kita uji reliabilitas terus ternyata rendah, berarti kita harus buat pertanyaan baru, kita lakukan responden ulang sampai hasilnya reliabilitasnya tinggi. Rendah menandakan bahwa alat ukur kita untuk penelitian ini tidak atau kurang reliable. Itu gunanya uji reliabilitas dalam penelitian yang kualitatif ya. Nah, kita akan bahas soal UAS-nya. Soal UAS-nya itu adalah 2 materi yang kita pelajari di 2 pertemuan terakhir, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi UAS-nya itu buat sebuah topik penelitian tentang lingkungan, tentang teknik lingkungan ya. Buat atau susun kuesioner atau pertanyaan yang berhubungan dengan topik tersebut, minimal 5 soal dengan Google Form. Sebar kuesioner untuk diisikan dengan responden. Kalau sudah diisikan dengan responden, baru kalian uji atau kalian hitung uji validitasnya, apakah masing-masing pertanyaannya valid, dan uji reliabilitasnya, apakah pertanyaan yang kalian buat atau alat ukur yang kalian buat itu dari kuesioner topik penelitian yang kalian buat itu reliable atau tidak, reliabilitasnya tinggi atau rendah. Contoh kuesioner ini saya tampilkan di sini ya. Kalau saya buka salah satunya, mungkin saya klik. Contohnya seperti ini, survei penerimaan dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan air asam tambang sebagai sumber energi dan sumber air untuk tambang ramah lingkungan. Jadi kalian cari topik penelitian tentang teknik lingkungan apapun itu ya, yang ada hubungannya tentang teknik lingkungan. Kalau nggak ada referensi atau bingung, kalian bisa searching saja Google penelitian teknik lingkungan atau jurnal teknik lingkungan. Kalian bisa lihat, kalian nanti akan menemukan jurnal-jurnal teknik lingkungan yang di situ banyak contoh studi kasus ya. Biasanya kalau jurusan kampusnya ada teknik lingkungan, biasanya menerbitkan jurnal terus dilampirkan seperti jurnal ITB ini. Di sini udah ada banyak kasus analisa kualitas greywater pada sistem drainase di hilir tepi Sungai Citarum gitu ya. Kajian tinggi kerusakan pencemaran Sungai Krukut. Nah, setelah kalian temukan topik penelitian ini, baru kalian cari pertanyaan yang ada hubungannya tentang itu dengan skala 1 sampai 5 ya. Karena kita menggunakan uji validitas seperti ini. Kalian cari pertanyaan, minimal 5 pertanyaan dengan skala 1 sampai 5 seperti itu. Terus kalian sebar, habis itu jawabannya baru diujikan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Itu untuk UAS kita. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh nanya Pak? Iya, silakan.
terus terang saya masih bingung cara membuat Google Form itu gimana ya Pak ya? Oh, untuk membuat Google Form sama Ya, seperti buka Google Spreadsheet ya. Kalian masuk ke Google Drive, di sini ada baru. Di sini ada baru, kalian klik buat Google Formulir di sini tulisannya. Kalau bahasa Indonesia Google Formulir ya, kalau bahasa Inggris mungkin Google Form. Kalian klik. Nah, di sini ada formulir tanpa judul, kalian tulis judulnya. Saya kasih contoh semuanya judulnya ini ya. Jangan lupa di pendahuluan di atas ini kalian tuliskan nama kampusnya, tujuannya, penelitiannya untuk apa gitu ya, untuk pengenalan. Jadi semuanya saya copy di sini judulnya. Topik penelitian yang kalian pilih apa, saya ambil dari sini aja. Cuma saya ambil penelitian ini. Ya, kita buat judulnya dulu. Terus kita buat perkenalan untuk biar nggak langsung pertanyaan ya. Basa-basi dulu, nama, dari mana, kampus mana gitu ya. Tujuan penelitiannya apa. Baru ke pertanyaan. Saya kasih contoh pertanyaan, ambil dari sini saja yang pertanyaannya ini dengan skala Likert ya, jawabannya 1 sampai 5. Kita masukkan di sini pertanyaannya. Terus kita pilih skala linear di sini. Skala linearnya masukkan 1 sampai 5, paling bawah itu mungkin rendah, sangat rendah. Yang kelima sangat tinggi. Dan seterusnya, kalian bisa copy di sini, terus kalian ganti soalnya, copy lagi, ganti soalnya, copy lagi, ganti soalnya. Kalau sudah, ya kalian tinggal klik kirim link perpendek URL, salin. Nah, ini tinggal kalian share di media sosial atau di grup WhatsApp. Jadi orang lain bisa ngisi Google Formulir yang kalian buat seperti ini nanti. Kalau sudah ini, nanti akan ada jawabannya dalam bentuk jawaban seperti ini. Nanti kalian baru masukkan ke uji validitas dan uji reliabilitas. Seperti itu. Kayak yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Mengenai kalau misalnya itu kan misalnya udah dijawab itu Pak. Iya. Google Form itu terus nanti angkanya itu masuknya kemana ya Pak? Masuknya ke Google Drive kita? Apa kemana ya Pak? Ya, masuknya ke Google Drive kita. Semuanya ini saya isi ya. Terus saya klik kirim. Kita buka di Google Drive kita. Saya kasih judul dulu ya. Kita lihat ini contoh. Saya klik. Kalau ada yang isi nanti ada tulisan di sini respon 1 ya. Nah, ini ada jawabannya. Kita klik membuat spreadsheet. Nanti akan jawabannya itu masuk ke dalam Google Spreadsheet. Nah, ini tanggalnya itu otomatis, ini pertanyaannya, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini jawabannya. Seperti itu. Nah, terus itu yang sekarang ini yang Bapak kasih lihat itu kita lampirkan juga nggak buat UAS-nya apa nggak usah? Nanti di UAS-nya kalian lampirkan topik penelitiannya, judulnya, terus link Google Form-nya sama pertanyaannya saja. Laporannya boleh dalam bentuk Excel saja seperti ini ya. Baru nanti perhitungan uji validitasnya dengan Excel, terus bawahnya pengujian reliabilitasnya dengan Google Spreadsheet juga. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lampirkan link Google. Pak, saya mau nanya. Iya. Kemarin kan saya lihat ya Pak, dari kelas F4 itu kan kebanyakan pakai NIM gitu. Berarti si Google Form-nya itu kita peruntukan untuk anak kuliahan apa boleh ke masyarakat umum juga? Boleh ke masyarakat umum sih. Jadi nggak perlu masukkan NIM, mungkin nama atau alamat email aja cukup. Kalau enggak, kalau ada Jadi NIM-nya, kalau ada NIM-nya jangan harus diisi. Tapi maksudnya kalau bukan mahasiswa boleh ngisinya
isi dengan 0, dikasih penjelasan. Biasanya kan di pertanyaan ini seumpama ada NIM, ya biasanya bawahnya ada penjelasannya. Ini kan ada wajib diisi, kita Oke. Jadi, centang ini nggak usah wajib diisi. Jadi kalau nggak ngisi NIM nggak apa-apa. oh iya ya, paham Pak. Jadi kalau andaikan mungkin dia dari masyarakat umum, jadi untuk NIM-nya itu mungkin dikosongin dan yang tanda wajib diisinya itu juga nggak kita tandain ya Pak? Iya, seperti itu. Terus kalau penelitiannya itu tentang studi kasusnya itu segmented ya, segmented itu maksudnya pencemaran Sungai Krukut gitu kan. Ya kalian jelaskan bahwa yang boleh ngisi ini yang sudah pernah atau hidup di sekitaran Sungai Krukut gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak pernah ke Sungai Krukut otomatis nggak bisa ngisi. Seperti itu ya. Dikasih penjelasan di sini penelitiannya itu yang boleh ngisi itu siapa saja, atau kalian boleh tulis kalian yang mahasiswa teknik lingkungan dari kampus manapun atau seperti itu, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kan ada Ya. tadi kan ada uji validasi sama satu lagi uji apa Pak? Di pertemuan 15 kita bahas uji validitas, Yang yang validasi. pertemuan 14 itu uji validitas, yang pertemuan 15 15 itu itu yang uji reliabilitas. 2 pengujian. Siap. Ya, ada yang mau bertanya? Yang lain? Ini Pak, nanya lagi, apa di Google Form itu kita pakai yang langsung pertanyaan, apa hanya apa kayak bahasa-bahasa dulu misalnya gender yang kayak tadi sebelumnya itu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau pengen pakai basa-basi yang ini, biar kelihatannya penelitian beneran. Yang sebenarnya kita kan nggak melakukan penelitian beneran, tapi cuma ke proses menuju ke penelitian, yaitu bagaimana membuat alat ukur, dalam hal ini kuesioner yang valid dan reliable. Ya nggak apa-apa kalau orang yang ngisi juga nggak akan nanya macam-macam. Kalau mereka ingin ngisi juga pasti ngisi. Boleh kalau pengen ini biar lebih jawabannya itu lebih segmented gitu ya. Jadi kalau saya tentang penelitiannya tentang penggunaan apa gitu ya, aplikasi YouTube itu kan otomatis yang lebih reliable, yang kalau yang isi yang anak muda, makanya jika kita tanyakan umur Anda umur berapa. Seperti itu sebenarnya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Tadi kan yang bentuk pengumpulannya itu ada yang bentuk Excel, terus ada yang Google Sheet, ada yang gitu-gitu, itu maksudnya gimana ya Pak? Untuk laporan UAS-nya boleh dalam bentuk Google Sheet ya, nggak harus dalam bentuk Word. Yang penting saya sarankan buat Google Sheet biar lebih mudah saja untuk buat laporannya gitu ya. Maksudnya di sini di awal kalian tulis judulnya, kalian lampirkan linknya saja untuk menunjukkan bahwa kalian benar-benar melakukan kuesioner atau membuat menyebar kuesioner tersebut ya. Untuk bukti kalian bisa share linknya sama jawaban dari pertanyaan atau screenshot kalian tampilkan di Google Spreadsheet-nya. Baru bawahnya perhitungan uji validitas dan uji reliabilitasnya. Seperti itu. Berarti jawaban UAS tuh hanya itu aja ya Pak? Atasnya itu judul, terus bawahnya itu link kuesioner, dan bawahnya lagi itu yang penilaian ini ya Pak, yang perhitungan ini? Iya, seperti itu saja. Dan pengumpulannya biasa ya Pak yang pakai link gitu ya? Pengumpulannya kalau UAS karena ada syarat pembayaran ya, jadi yang otomatis yang belum bisa bayar kan ada pengecekan di e-kampusnya. Otomatis yang pengumpulannya di e-kampus. Tapi yang dikumpulkan di e-kampus itu linknya saja.
linknya saja. Itu gimana Pak? Jadi, Ya ini kan kita bisa share, kita bagikan, tapi jangan lupa bawahnya sama seperti file yang kita upload ya. Ganti ke siapa saja yang memiliki link. Kalau nggak diganti nanti saya nggak bisa buka ya. Baru kalian kopikan linknya. Kopikan link, selesai. Kita klik, salin link. Jadi kalau orang lain ngakses yang mendapatkan link itu dia bisa buka. Tapi kalau ini belum diganti siapa saja, dibatasi ya. Saya salin link, kalau orang lain ngakses, kita kalau pakai Ignonito itu nanti akan ada, saya nggak bisa buka, jadi seperti ini. Seperti itu. nah, itu linknya itu dikumpulinya di kolom komentar apa? Yang Kalau UAS kan di kolom tugas ya, tugas UAS kan ada form pengumpulan seperti UTS kemarin. Kalau form kayak gitu, maksudnya linknya tuh dikliknya di mana Pak? Bukan itu hanya ngelampirin file ya Pak? Saya lihat dulu di UAS, seharusnya bisa ngambilin link. Saya cek di yang tugas ya. Upload tugas. Pilih salah satu mahasiswa. Ini upload tugas atau ambil tugas atau tambah link tugas. Harusnya bisa. Naruh link sama ngupload file. Ya, seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa kok ngirim link, nggak harus ngupload file di e-kampus. Oh, baik Pak, saya coba dulu Pak. Ya nanti ketika ini ya OAS-nya sudah dibuka. Yang lain silakan. Bukannya kemarin UTS itu, UTS kemarin ada yang pakai link sih sebenarnya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini pertemuan terakhir kita, jadi sengaja saya majukan supaya ada waktu untuk membuat quiz ini, milih topik ya. Kalau UAS-nya saya kasih ketika UAS minggu depan kan waktunya cuma seminggu. Kalau saya kasihkan sekarang, berarti waktunya 2 minggu dari sekarang ya. Jadi waktu untuk buat milih topik, buat soal 5, nyusunnya di Google Form, kalian sebar, waktunya lebih panjang ya, 2 minggu. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanya nanti di grup WhatsApp ya. Selanjutnya untuk yang belum mengumpulkan tugas, terakhir hari Minggu ini ya, Minggu ini tanggal 9, tanggal 10. Yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu sampai tanggal 10, setelah itu nggak ada toleransi lagi. Untuk yang mengingatkan kalau sebenarnya nilai akhir itu kan komponennya dari UTS, UAS, kehadiran, sama tugas ya. Jadi kalau UAS, UTS itu kalau nggak salah 25 sama 35, 60 ya. 60 itu udah, kalau ngikut itu udah termasuk, UTS, UAS ya udah termasuk lumayan, udah dapat C paling nggak. Kalau tambah tugas, tambah kehadiran mungkin lebih tinggi. Jadi sebenarnya yang paling tinggi itu di UTS, UAS ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan, saya tutup. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Kalau Quickcon kayak survei pemilu itu sama pakai variabilitas, apa beda?
Quick-Count survei pemilu reliabilitas. Kalau Quick-Count itu kan dia nggak pakai uji reliabilitas ya. Karena dia kan langsung dia bukan ngukur kepuasan atau ngukur sesuatu yang abstrak, tapi kan dia langsung ada pilihannya. Maksudnya kalau contohnya pilihan gubernur ya ada A, B, C. Nggak ada uji reliabilitasnya di situ. Biasanya yang ditampilkan adalah itu standar errornya berapa persen, SE-nya. Standar error biasanya dicari dari jumlah penduduk sama sampel yang diambil ya. Nggak ada hubungannya sama beda-beda. Nggak pakai kalau Quick-Count. Oh iya Pak. Pak, mau nanya lagi Pak. Ya silakan. Itu yang standar itu emang kita harus pakai yang tadi yang awal itu Pak. Ada lagi nggak standar yang lain apa emang kita harus pakai standar yang itu? Standar yang mana ya? Uji validitas, uji reliabilitas maksudnya? Iya. Kan kalau yang pertemuan sebelumnya kan ada di tabel ya Pak ya. Sebenarnya uji validitas itu ada banyak. Kita pakai yang persen ya. Selain itu juga ada metode lain. Jadi uji validitas itu ada banyak. Untuk menguji validitas dan reliabilitas itu metodenya ada banyak. Tapi yang saya kasih contoh di sini adalah yang uji validitas menggunakan persen, korelasi. Reliabilitasnya menggunakan Cron-Batch alpha namanya. Ada uji yang lain, ada metode uji yang lain. Tapi itu nanti mungkin kalian akan pelajari di statistik ya. Oh itu Kenapa? jadi yang nanti kita pakai itu yang standar yang Bapak kasih aja. Iya, iya. Jadi kenapa dia bisa menimbulkan reliable atau tidak reliable itu bisa digambarkan di sini sebenarnya. Jadi penyebaran jawaban pertanyaan ya. Kalau pertanyaan ngumpul jadi tidak valid, kalau terlalu nyebar valid tapi tidak reliable. Jadi kalau gambarannya dalam grafik. Pak, maaf saya boleh nanya. Iya, silakan. Tadi kan saya rada nggak dengar ya Pak. Untuk pengumpulan tugas yang ini kapan ya Pak? Ini bukan tugas, ini UAS. Oh iya, maksudnya pengumpulannya UAS. Ya ketika UAS minggu depan. Oh jadi boleh dikerjakan mulai sekarang untuk yang kuesionernya itu ya? Iya boleh. Makanya saya bahas sekarang biar saya majukan biar waktu mengerjaannya lebih lama. Seperti itu. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih kehadirannya. Yang tugasnya masih saya tunggu sampai minggu depan. Setelah itu linknya akan saya hapus, jadi nggak bisa lagi pengumpulannya. Terima kasih. Tugas sampai minggu besok apa minggu depannya Pak? Minggu tanggal 10. Kan Senin udah UAS ya. Iya Pak. Karena hitungannya kan, maksudnya hitungan aturan UAS-nya kan tanggal Senin gitu. Seperti itu. Jadi minggu tanggal 10 masih ada 3 hari lagi. Oke, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang tersinggung selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.